Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya dalam situasi pandemik sekarang ini. Kita akan membicarakan satu isu yang lagi hangat baru-baru ini terkait dengan cuitan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Presiden Indonesia Pak Jokowi yang disebut the king of lip service gitu ya. Unggahan tersebut tentunya sangat patut diapresiasi. Kenapa? Karena setidaknya saya memandang dengan dua alasan. Pertama, ini mengkonfirmasi bahwa gerakan mahasiswa atau nalar kritis mahasiswa itu masih hidup, masih ada. Ketika sebagian kalangan menilai bahwa gerakan mahasiswa sudah tamat, maka dengan cuitan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia ini mengkonfirmasi bahwa gerakan mahasiswa itu masih ada. Sekaligus mudah-mudahan ini menjadi semacam suntikan energi terhadap gerakan mahasiswa bukan hanya di dunia maya tapi juga berlanjut ke dunia nyata. Jadi ini patut diapresiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini patut diapresiasi karena memang apa yang dilakukan oleh cuitan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ini sebetulnya adalah mengkonfirmasi realitas. Ya, jadi menampilkan realitas yang sesungguhnya bisa dikatakan bahwa cuitan ini sebetulnya adalah suara hati masyarakat Indonesia. Sebab memang kenyataannya yang dikatakan oleh mahasiswa Universitas Indonesia itu benar adanya. Misalnya Pak Jokowi minta dikritik. Secara terbuka itu dikatakan. Faktanya bagaimana? Justru ketika datang mahasiswa atau kelompok-kelompok pengkritik justru kemudian menampilkan sikap represif. Suatu sikap yang hanya kita jumpai pada masa Orde Baru yang anti kritik. Dan ini berlanjut terus. Kemudian Pak Jokowi katakan bahwa ingin memperkuat KPK. Justru kemudian kita menyaksikan realitas di mana KPK itu diperlemah. Jadi kalau mahasiswa Universitas Indonesia kemudian menyebut sebagai the king of lip service, ya memang begitulah gitu. Belum kemudian kalau kita melihat janji-janji politik yang lain, ya misalnya terkait dengan ekonomi meroket, ya, terus tidak akan melakukan impor, mempersulit investasi asing misalnya, ya, melakukan buyback Indosat. Justru faktanya sebagaimana yang kita lihat justru sebaliknya, ya, tidak bagi-bagi kekuasaan dan segala macam. Justru realitasnya bagi-bagi kekuasaan gitu. Oleh karena itu cuitan mahasiswa Universitas Indonesia ini merupakan realitas yang ada di lapangan. Jadi mahasiswa hanya sebatas memainkan peran mereka sebagai agent of change, ya, menampilkan peran mereka sebagai agen perubahan bahwa realitas yang ada saat ini merupakan realitas yang rusak, realitas yang buruk, karena itu tidak boleh diam. Namun kemudian kita menyaksikan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah pihak istana itu bereaksi melalui jubir Presiden Fadlur Rahman yang menyatakan bahwa segala aktivitas BEM UI itu menjadi tanggung jawab pimpinan, menjadi tanggung jawab rektor UI. Ya, yang mencuit itu adalah Fadlur Rahman yang juga merupakan mantan aktivis yang suka di masanya melakukan demo, tapi kemudian begitu menjabat hari ini justru menampilkan sikap yang tidak mau didemo. Apakah Fadlur Rahman sudah lupa bahwa yang namanya aktivitas kritik, bahwa yang namanya aktivitas masukan dari masyarakat itu merupakan aktivitas yang mahal sekali nilainya? Bayangkan kalau kekuasaan itu berjalan tanpa kritik, maka arahnya itu bisa jadi bermasalah. Tidak akan mungkin sebuah kekuasaan itu berjalan tanpa masukan kritikan dari sana sini. Kritikan itu merupakan salah satu pilar berdiri kokohnya sebuah kekuasaan. Nah, apakah Fadlur Rahman sudah lupa dengan pemahaman seperti ini gitu. Dan kita paham tidak lama kemudian setelah cuitan dari Fadlur Rahman ini, BEM UI kemudian mendapatkan panggilan dari rektor. Ya, untuk apa? Untuk dikonfirmasi apakah cuitan itu bisa di take down atau tidak. Dan ternyata mahasiswa mengatakan ini tidak bisa di take down. Luar biasa mahasiswa ya dengan pendirian mereka. Kenapa? Karena sudah ada data-datanya.
ya, tidak asal mencuit, ya, dibangun dengan argumentasi data-data yang semua orang bisa menunjuk dengan jari, tidak sulit mencari data-datanya, mudah kok kita semuanya untuk mendapatkan apa yang sudah ditweetkan oleh mereka, gitu. Ya, maka tentu saya pribadi memandang bahwa pemanggilan terhadap BEM ini yang dilakukan oleh Rektor UI itu tidak perlu dilakukan sebetulnya. Ya, sebab bagaimanapun tugas kampus, tugas dosen itu adalah untuk membangun nalar kritis mahasiswa. Ketika mahasiswa menampilkan nalar kritis, kenapa harus dibungkam? Biarkan saja. Kita berusaha memoles, membentuk mahasiswa, membangun kerangka konsep mereka, membangun nalar kritis mereka. Maka begitu sudah muncul nalar kritis mereka, maka tidak boleh kemudian dipatahkan nalar kritis itu. Ya, jangan sampai kemudian kampus menampilkan sikap represifme akademik terhadap mahasiswa, gitu. Ya, kalau kekuasaan benar, maka pasti masyarakat akan mendukung. Mahasiswa juga pasti akan mendukung. Namun jika kekuasaan itu salah, maka sangat wajar jika mahasiswa yang diwakili jika masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa itu melakukan kritik. Itu hal yang lumrah saja sebetulnya. Maka untuk menjaga mimbar akademik bebas dari berbagai macam intervensi, ya, saya merasa perlu dunia akademik, insan akademik, dan juga dalam hal ini kampus merefleksi, perlu melakukan semacam evaluasi diri lah. Ya, di antara yang bisa dievaluasi adalah yang pertama adalah akademisi itu harus merasa bahwa posisi akademik itu merupakan posisi tertinggi dalam sebuah peradaban. Akademisi haruslah berperan sebagai cahaya dalam sebuah peradaban. Kalau dia cahaya, maka dia adalah sumber energi, sekaligus dia akan menjadi penuntun peradaban itu, termasuk penuntun kekuasaan, agar kekuasaan itu kemudian tidak salah jalan. Kalau akademisi atau dalam hal ini kampus merupakan penuntun peradaban, penuntun kekuasaan, maka sangat tidak pantas kampus diintervensi secara politik oleh kekuasaan. Justru akademisilah yang mengarahkan dan mengintervensi kekuasaan sehingga berjalan sesuai dengan arahan-arahan ilmiah. Oleh karena itu, para akademisi harus sadar posisi mereka merupakan posisi tertinggi dalam sebuah peradaban, sehingga tidak pantas dan tidak layak untuk kemudian diintervensi oleh kekuasaan manapun. Itu yang pertama, harus ada kesadaran. Yang kedua, patut untuk dipertimbangkan agar dalam pemilihan rektor di kampus itu tidak ada intervensi politik. Kalau kita memperhatikan hari-hari ini, pemilihan rektor di semua kampus-kampus negeri itu sangat ditentukan oleh suara menteri. Ya, jadi ketika ada pemilihan rektor di kampus, walaupun seorang rektor terpilih di kampus ketika menteri tidak menyetujui yang bersangkutan, maka yang bersangkutan gagal dipilih menjadi rektor. Yang akan terpilih menjadi rektor adalah orang-orang yang disetujui oleh menteri dan pastinya sudah mendapatkan restu dari istana. Posisi seperti ini akan menghantarkan universitas, akan menghantarkan kampus itu berada di bawah intervensi istana mau tidak mau. Sudah otomatis siapa saja yang akan menjadi rektor, mustahil yang menjadi rektor itu orang yang tidak disetujui oleh istana. Maka posisi seperti ini akan sangat riskan bagi kampus untuk mengembangkan mimbar bebas akademik agar bebas dari intervensi politik. Itu mustahil. Karena ini perlu dievaluasi. Intervensi politik itu harus dihentikan dengan cara menteri tidak boleh intervensi dalam pemilihan rektor. Pemilihan rektor harus dilakukan oleh insan-insan akademik di kampus, sebab bagaimanapun rektor itu adalah pejabat akademik, sedangkan menteri itu merupakan pejabat politis. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu dievaluasi lagi adalah terkait dengan posisi dosen. Ya, harus
membatasi diri sebagai supplier ilmu pengetahuan dengan berbagai macam konsekuensinya. Sebagai supplier ilmu pengetahuan, maka akan menyampaikan ilmu pengetahuan apa adanya kepada masyarakat. Yang kadangkala ketika menyampaikan sesuatu itu bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Itu merupakan konsekuensi logis dari seorang akademis. Bisa jadi ketika misalnya menampilkan ilmu pengetahuan apa adanya tidak disukai orang, sehingga para dosen kemungkinan tidak akan disukai oleh penguasa, tidak kebagian proyek, bahkan mungkin kehilangan jabatan. Tak terlalu penting dengan hal-hal yang seperti itu. Mestinya para akademisi sudah selesai dengan urusan-urusan seperti itu untuk menjaga tegaknya peradaban. Mereka harus bebas dari berbagai macam intervensi-intervensi politik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.